Atau emang iya, Apoy lagi sama Sultan? Wah, bahaya bang. Sultan itu kan soalnya orangnya tuh munafik, jahat. Mes, kita sholat duha dulu. Saya udah wudhu, takut batal kalau diantar mah. Iya bang. Woi, kamu mau minjem surat-surat musola sama rumah wakaf? Kalau gua nggak minjem surat-surat itu, gimana mungkin gua bisa bandingin sama punya si Fitri? Terus, Pak Ma'ruf kamu ajak? Kita berdua aja. Nanti sebelum berangkat, Romi, Ovi, Untung, Ismet, kita suruh jagain musola. Ngapain sih itu orang? Itu kan cuma tukang pukul yang disewa sama Pak Ma'ruf. Kayak sok-sok ngajarin agama aja. Lu jangan ikut-ikutan deh, Kim. Iya Kang, enggak. Lu bilangin sama warga ya, kalau sampai ada warga yang sholat di musola itu, rumahnya nggak akan dibeli sama developer. Iya Kang. Bagus, cakep. Sekarang lu ada duit? Duit Iya, gue capek, gue ditagih Mira terus. Ada nggak? sekarang nggak ada duit Kang. Ya tapi lo ada simpanan kan? Ada. Ya udah ambil, gue tungguin di sini. Wah, apa sih? Sebenarnya tukang pukul Pak Ma'ruf itu. Sebenarnya gue malas ketemu tuh bocah. Si pelangap pelongo. Males gue. Tapi kan seenggak-enggaknya kita bisa bawa surat buat ngeliatin ke dia. Ini surat benar apa kagak? Dari Pak Ma'ruf, surat tanah tuh, sertifikat. Dan paling enggak lagi, tuh bocah bisa kita jadiin saksi. Biarin kata pelangap pelongo juga. Saya juga malas sebenarnya sih, Poy, tapi ya kita doain aja lah, mudah-mudahan dia nggak pelongo-pelongo lagi ya. Pertanyaannya, bisa nggak dia sembuh dari pelangak pelongonya? Bisa, Maren. Caranya? Doakan. Kita mana dia itu doa unggul. Bener sih doa. Cuman kalau Allah nih kagak redo buat nyembuhin pelangak pelongonya, mana bisa juga ya? Bisa jadi. Pengennya sih ketemu Pak RT-nya. Kalau kita nggak mau gimana? Kalau lu pada kagak mau, berarti lu pada nih kagak cinta sama Allah. Kan bukan berarti kita nggak ibadah. Emangnya kamu pernah sholat? Udah gini aja deh gini. Kita nggak ada maksud jahat. Kita cuman pengen mengajak kepada kebaikan. Yang baik mah, kalau musola dibongkar, terus rumah kita dijual. Betul tuh, betul. Betul, kita bisa kaya. Bisa beli motor baru. Jadi riwek gini masalahnya. Dia ketawa. Gini, Bang Ganteng. Kalau urusan begini mah, urusannya selain sama gua. Ya udah, coba. Saudara-saudara, ini gua mau nanya aja, lu pada itu sebenarnya emang kagak sayang kalau rumah Allah ini dijual ke orang lain? Iya, justru gara-gara rumah Allah masih berdiri, kita nggak bisa jual rumah. Astagfirullahaladzim. Udah kita pergi aja. Ayo. Udah, kita cari warga yang lain aja. Mana? Sono. Udah, yuk. Nah, Poy akan ketemu Ibu Fitri di kantornya. Insya Allah, Pak Ma'ruf. Mereka bisa saja melakukan penekanan apapun terhadap Napoy. Jangan khawatir, ada Allah yang akan membersamai kita. Dan kita tidak pernah diajarkan untuk takut kecuali takut hanya kepada Allah. Saya nih, sekalian saya mau sampaikan sama Pak Ma'ruf kalau saya pengen minjem surat-surat sertifikat tanah, rumah dan musola. Boleh. Ya, artinya Pak Ma'ruf tahu. Untuk dibandingkan dengan yang dimiliki oleh developer. Bapak ambil dulu di dalam. Subscribe. Poy, yang dibilang sama Ma'ruf bener juga tuh.
Allahul musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Terpaksa bobok celengan, padahal uang ini teh buat bayar cicilan motor. Kem. Mau kemana? Maaf Kang James, Ikim lagi ditunggu. Apa? Bentar dulu. Sabar, gue mau nanya sama lu. Gue tuh heran deh sama lu. Lu tuh dijanjin apa sama Sunar? Hah? Sampai lu mau ngikutin dia kayak gitu? Enggak dijanjin apa-apa. Nah, udah nggak dijanjin apa-apa, lu ngapain ngikutin dia? Mending lu ikut sama gua. Ikut kemana? Bukan. Maksud gua tuh bukan ikut. Gabung sama gua. Maaf Kang James, Ikim gabung sama Kang Sunar aja. Jangan, udah lu mendingan gabung sama gua. Lu kalau gabung sama dia nanti malah makin kacau, makin ribet semuanya. Sekarang gua tanya sama lu. Emang lu tahu rencana Sunar yang sebenarnya apa? Memangnya apa? Ini. Dia itu mau ngomporin warga untuk pada ngejual tanahnya. Nanti dia dapat persenan. Dapat persenan? Iya, banyak itu. Nggak dibagi ntar lu. Nggak mungkin Kang Sunar begitu. Gue mah yakin dia begitu. Gue juga yakin. Yang ngacak-ngacak kotorannya Bang Apoy, pasti dia. Enggak Kang, bukan Kang Sunar. Waktu kejadian, Kang Sunar sama Ikim ketemu Bu Fitri. Emang lu terus-terusan sama dia? Yang Ikim ingat, Ikim nunggu di luar. Nah, itu. Bisa jadi dia itu nyelinap. Keluar tanpa sepengetahuan lu, terus dia balik lagi. Apa iya begitu? Ya udah pasti begitu. Ah udahlah, gini aja. Kalau lu nggak percaya sama gua, buktiin sendiri aja. Serah. Sengaja Bapak simpan di dalam tas ini. Nah, boy, Bapak boleh ikut. Pak Ma'ruf sini aja. Biar saya sama Pak Amir jalan. Bapak ingin tahu. Paham. Tapi Pak Ma'ruf jangan khawatir. Kita akan laporkan setiap pertemuan. Ya. Ngomong-ngomong, Rani masih belum tahu kalau surat-surat itu masih ada di tempat. Seperti yang Nak Apoy sarankan, hanya kita bertiga yang tahu. Oh, das keren. Raninya mana sekarang? Ya, lagi ke pasar, ditemani Sultan. Sultan. Tadi becek ya? Namanya juga pasar. Ya saya bilang nggak usah ikut. Nggak apa-apa, saya senang kok. Ran, saya mau tanya sama kamu. Kamu percaya sama saya? Maksudnya? Kamu percaya kan sama saya kalau saya bukan pelaku yang ngobrak-ngabrik kontrakan Bang Apoy sama rumah kamu? Senang tahu kamu percaya sama saya. Saya kan udah bilang kalau saya itu nggak akan nuduh kalau emang nggak ada buktinya. Saya masih berpikir positif. Bapak ada bicara apa? Bapak nggak banyak bicara sih. Saya takut Bapak sakit. Apalagi surat-suratnya hilang diambil sama pelaku. Saya janji akan cari tahu pelakunya. Saya akan bongkar semuanya. Maksud saya nggak gitu, Ran.
Nggak ada maksud. Makasih ya kamu udah janji mau cari pelakunya. Iya, dengan senang hati. Mana uangnya? Lama lu. Diganti ya, Kang. Lu nggak percaya amat sama gue. Ntar gue liat dulu. Udah, gue warung Wira dulu ya. Kang, maaf Kang. Nanti. Memangnya kalau ada warga yang rumahnya dijual, Kang Sunar dapat berapa persen? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Bang Apoy, Bang Faang, saya masuk dulu ya. Sultan, Iya kan? lo jangan jalan berdua. Enggak bang, tadi kebetulan Rani mau keluar. Ya udah saya temenin. Terus saya temenin. Kalau gitu lo temenin gue. Temenin kemana bang? Pertama nemenin gue. Kedua berangkat kita ke kantor developer. Maksud lu apa? Saya cuma tanya aja, Kang. Ya, tapi kenapa lu bisa nanya gitu? Berarti bener ya, Kang? Kang Sunar dapat persenan kalau ada warga yang jual rumahnya. Ya ada. Kenapa Ikin nggak dikasih tahu, Kang? Buat apa sih gue harus ngasih tau ke lu? Oh, sebentar. Ini lu ada yang nyuruh ya? Sampai lu bisa nanya gitu ke gua? Ikin cuma penasaran aja. Gak mungkin lu cuma penasaran. Mending lu bilang siapa? Nggak ada, Kang. Ikim? Iya, Kang. Nggak ada. Bener dugaan gua selama ini. Dari kemarin lu sama si Untung terus kan? Dia kan orangnya. Nah, kepala lu ini udah dikeramasin sama dia. Otak lu udah dicuci tuh. Enggak, Kang. Berarti Kang James bener. Kang Sunar memang dapat persenan. Diajak Bang Apel ke developer, Bos. Gue juga nggak tahu man. Udah, lu nggak usah banyak nanya. Bukan jebakan, Bos. Maksud lu? Tahu saya, Bos. Maaf kakinya, Bos. Man, lu bisa nggak ngepelnya yang main dulu? Sono. Tinggal itu yang belum dipel, Bos. Yang lain udah. Soalnya tadi gimana, Bos? Udah nggak usah dibahas. Sekarang kita positive thinking dulu aja. Gua mau ke Bang Apoy. Ah, Bos. Jadi basah semua, kan? Ya kan tinggal dipel lagi, man. Iya juga. Ya udah, Bos, hati-hati. Gue bayar dulu setengah. boleh. Tapi kalau Kang Sunar sama yang lain jajan di sini, Mira sediain setengah juga ya. Ampun, lu perhitungan banget sama gua. Ini kan gua bayar. Ya tapi kan Mira butuh modal, Kang Sunar. Oke. Gak akan gua bantu urusin rumah lu. Biar rumah lu gak dibeli sama developer. Iya, boleh bayar setengah dulu. Ini Mira terima ya. Ya udah bikinin kopi. Tapi jangan setengah-setengah. Iya. Ya udah jangan dia aja sana. Lu kenapa sih napan-napan gue terus? Ini kalau gue nggak angkat panjang ceritanya nih. Pasti gue dibilang yang menghindar lah dari dia. Apalah. Halo? Pak Sunar, sedang di mana ya? Ya saya lagi di sini, Bu. Saya lagi mantau keadaan di sini. Pak Apoy nanti mau datang ke kantor saya. Apa? Mau ngapain, Bu?
Beliau tidak percaya kalau surat-surat yang ada di tangan developer itu surat asli. Ah, udahlah Bu, nggak usah diambil pusing. Salahnya, Pak. Mereka juga punya surat-surat musolah dan rumah wakaf. Pasti surat-suratnya palsu. Pak Sunar, saya berpikir secara objektif. Pak Apoy akan datang dan membawa surat-suratnya. Gak mungkin Bu. Saya dengar surat-suratnya hilang. Hilang? Karena ada yang ngacak-ngacak rumahnya Pak Maruf. Yang saya dengar begitu. Pak Sunar, Bapak ya yang ambil surat-suratnya? Enggak lah Bu. Ya sudah, saya hanya ingin mengabarkan soal itu. Pak Apoy mungkin bersama Pak Ma'ruf akan datang ke kantor saya. Selamat pagi. Pagi. Kenapa Bu Fitri bilang Apoy mau bawa surat-suratnya? Bukannya katanya surat-suratnya dia ngambil. Kopinya Kang Sunar. Enggak, lu aja yang minum. Gue mau pergi dulu. Ini siapa yang bayar? Ya lu yang bayar lah, kan lu yang minum. Ketemu orang developer. Di kantornya. Sebelumnya, Napo bilang mau ketemu dengan Pak Sueb, wakil RT. Bang apa yang ngajak Sultan? Bapak tidak tahu persis rencana Napo yang mengajak Nak Sultan. Padahal sebelumnya sudah ketemu dengan Pak Am. Terus Bapak nggak minta ikut? Napo menolak ketika Bapak mengajukan diri untuk ikut. Bapak istirahat dulu. Kita ke rumah Pak Syuaib dulu. Siap, Bang. Ada apa, Bang? Gua sebenarnya penasaran. Banyak orang yang ngomong ke gua tentang lu. Ada yang ngomong ke gue, lu tuh pura-pura baik. Pura-pura ingin jaga musola. Bahasanya pura-pura lo. Ada juga yang ngomong sama gua, lu tuh orangnya developer. Mata-mata. Ada yang bilang juga, lu temannya Sunar. Terus ada juga yang bilang ke gua, lagi. Kalau lu sengaja tinggal di musola, karena ada yang tengah lu cari. Dan terakhir ada yang bilang juga ke gue, sebenarnya yang lu incer adalah rumahnya Pak Ma'ruf. Jadi mana yang benar? Semuanya salah, Bang. Semuanya salah. Sekali lagi. Mana yang benar? Bang, yang benar. Saya ini seorang musafir yang nggak sengaja lewat di depan musola itu. Terus di luar ada ribut-ribut. Jadi, Lo ikutan? iya Bang. Kenapa lo nggak cabut? Kenapa masih tinggal di sini? Ya sebenarnya saya bisa pergi dari sini sih Bang. Cuma siapa yang tega Bang? Ngelihat musola mau dirubuhin. Semalam Bang Apoy ngasih kami tausiah. Siapa orang yang mendapat naungan Allah di tempat di mana hanya Allah yang mampu menaungi. Salah satunya
pemuda yang hatinya terpaut dengan rumah Allah. Di situ saya kena, Bang. Saya merenung dan berpikir, apakah hati saya terpaut dengan rumah Allah karena cinta dan ingin melindungi musola? Jangan-jangan Bang Apoy ngajak gua mau mastiin siapa gua sebenarnya. Ikut gua terus, Sultan. Oh siap Bang, on the sky. Kok pada diam? Ayo, ucapin. Alhamdulillah. Gue ini mau ngangkat kalian jadi murid Ustadz Al Untung. Gak gampang jadi murid Ustadz Al Untung. Menjadi murid Ustadz Al Untung adalah orang-orang pilihan. Mau tiket surga? Mau tiket surga? Mau tiket surga? Mau kan? Maulah, mau dong. Ayo, ungkapin aja kebahagiaannya karena sudah diangkat menjadi murid Ustadz Al Untung. Ayo dimulai, ayo. Sepertinya mereka no happy. Kata siapa, Met? Lihat dong, mereka ini sangat bahagia. Saking bahagianya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wajah mereka aja berseri-seri. Ismet sih, no. Tidak sesuai harapan. Diam lo. Ayo, calon-calon muridku, penghuni surga. Ayo ngomong, alhamdulillah. Ayo. Stres. Hah? Jelas. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robbi. Ustadz ngajak kebaikan dikatain stres. Judul aja, minum-minum aja, doyan. Kayak gini nih, kelakuan umat sekarang, Met. Suka ngeremehin Ustadz. Bang Untung, kalau caranya demikian, emang stres Bang Untung. Catat lagi ngatain Ustadz stres. Enggak, Ismet nggak ngatain Bang Untung. Maksud Ismet, cara Bang Untung salah. Kayak gini nih, manusia yang gak diberikan karomah, gak punya pandangan luas. Aduh, emang susah banget ya. Diajak ramen masjid susah betul. Cari yang lain. Yuk. Bang Untung. Wow. Met, ini mah calon murid durhaka, Met. Sepertinya dia marah. Ismet duluan Bang Untung. Shh, tenang, ada Ustadz, gak usah takut. Lo berdua jangan coba-coba untuk mempengaruhi Kip buat ngelawan gua. Tenang, calon murid durhakaku, tenang. Mau apa lo? Sabar, jangan marah-marah. Sekali lagi gue bilang ya, lo berdua atau para tukang pukul itu boleh mempengaruhi siapapun, tapi jangan Ikim, ngerti? Calon muridku yang durhaka, jangan marah-marah. Kalau suka marah-marah temennya setan. Iya lo setannya. Kalaupun gue setannya, gue juga pilih-pilih cari temennya. Kenapa lu geleng-geleng? Ismet nggak mau punya teman setan. Ini bikin kesel, semua bikin kesel. Ku Ustadz, Met, Ustadz lu. Tapi setan, setuju. Bang Untung, tunggu aku. Mes! Ya, Mes. Sini deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu ikutan sholat duha nggak? Nggak apa-apa abang, duluan aja. Nih soalnya saya mau... Bang. Tadi saya ngelihat Sultan sama Bang Apoy barengan. Apoy sama Sultan? Atau emang iya Apoy lagi sama Sultan? Wah, bahaya bang. Sultan itu kan soalnya orangnya tuh munafik, jahat. Mes. Saya sholat duha dulu. Saya udah wudhu, takut batal kalau diantar-antar mah.
Iya bang. Ran. James, Tadi saya ngeliat Bang Apoy sama Sultan berdua. Itu mau kemana ya? Kamu tahu nggak? Dari tadi nganggur terus. Baterainya habis kayaknya bang. Iya, kalau begini fotonya. Kelihatannya kayak gak ngerti apa-apa. Cuman dia punya jabatan. Kita kesini mau ngapain sih bang? Bang Sueb. Bang Sueb, kita kemari ya. Buat ngelaporin bahwasanya bakal ada kegiatan buat ngeramain musola gitu. Maksudnya? Lah, bisa ngomong bang, baru ganti baterai nih. Bang Sueb, jadi begini, lagi-lagi biar tuh warga sini pada demen deh sama musola. Kita bangun dari hal kecil. Kalau kagak 3 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat deh jamaahnya deh tuh. Cakep kan? Iya bang. Ya, mau ngapa lagi bang, baterainya habis lagi. Baterai bekas nih bang. Gini Bang Sueb, Bang Sueb kan wakil. Ya paling kagak lapor sama RT-nya ya, sama ketuanya. Kalau kita ada kegiatan. Terus nih Bang Sueb, emang ada masalah tuh di musola ya? Iya benar. Iya. Antara developer sama Pak Ma'ruf, masalahin musola tuh. Ya agak kepengen dah kita ada masalah antara dua pihak itu. Gulung-gulungan? Bisa on the sky. Berarti seru. On the bright. Berarti seru. On the sky. Kenapa Bang Apoy mau ke developer ngajaknya Sultan? Kan harusnya ngajaknya bapak kamu. kata bapak tadinya Bang Apoy itu mau ngajak Bang Faang. Lah itu Bang Faang lagi sholat duha di dalam. Ya aku nggak tahu sih kenapa Bang Apoy ngajak Sultan. Ran, Sultan tuh kan bahaya orang. Ya nggak apa-apa juga sih ngajak Sultan. Tapi Bang Apoy ke developer mau ngapain? Mau lihat surat-surat yang dipegang sama developer. Oh, mau ngebandingin surat-suratnya. Terus habis itu mau ngapain lagi? James, Hah? kamu nggak tahu ya? Surat-surat itu hilang. Hah? Hilang? Bukannya udah dipindahin ke dapur sama bapak kamu? Ya emang udah dipindahin sama bapak. Tapi pencuri itu datang lagi. Dia acak-acak dapur. Terus dia ngambil surat-surat itu. Bahaya nih Bang Apoy. Maksudnya gimana, James? Bang Apoy dalam bahaya. Terus kesini sebenarnya ada apa? Kalau saya nih Bang Apoy, saya jungkir balikin ini orang. Nah, gue juga begitu. Cuman kan nih orang punya jabatan. Kita hargain. Jadi begini Bang Sueb. Yang penting dari awal kita udah jelasin. Dan kita paham ya. Iya Bang. Pasti Bang Sueb ngerti maksudnya. Maksud yang mana? Maksud yang mana? Yang mana tuh Bang? Gue gak paham ya. Maksudnya tuh On the sky! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti seru. Bang? Bang Faang? Bang Faang? James, Bang? Sana. Bang Faang, kata James, Bang Apoy dalam bahaya. Hah? Ya begitu dah Sultan.
Kalau kita salah milih pemimpin, yang apes kita-kita juga. Iya sih. Hati deh. Saya jadi ingat sama tausiah abang yang semalam. Terus yang mana lagi? Yang abang bilang kalau pemimpin yang adil juga akan dapat naungan Allah di tempat di mana hanya Allah yang mampu menaungi. Oh, jadi bukan cuma pemuda yang terpaut hatinya ke masjid ya? Iya, Pak. Manis keras juga loh. Pandai berai. Alhamdulillah. Sultan, kita ini semua bakal jadi pemimpin. Dan setidaknya kita jadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Tapi wa ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan. Tidaklah seorang hamba diberikan amanah berupa sebuah pemimpinan. Yamutu yawma yamut, dan dia meninggal dan dia mati pada saat hari meninggalnya, hari kematiannya. Wa huwa ghasyun li ra'iyatihi, dan dia berkhianat kepada rakyatnya. Dia tipu rakyatnya, dia bohongin rakyatnya. Illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan untuknya surga. Nauzubillah. Gitu deh, Tan. Merinding saya, Bang. Gua aja bacain merinding, saking merindingnya handphone gue bergetar. Pak Ang. Assalamualaikum, Ang. Waalaikumsalam. Boy, kamu udah nyampe di kantornya Bu Fitri? Nih baru keluar dari Syuaib. Boy, Sultan masih sama kamu? Bacanya samping gue. Boy, nggak tahu nih urusan penting apa enggak nih. Kata Rani, James bilang kamu dalam bahaya. Maksud lo? Saya juga nggak tahu, Boy. Tapi kamu hati-hati ya, Boy. Anda sekera, insyaallah, Ang. Thank you. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kita ke gerbang. Nanti pas di gerbang, taksi online. Kita tunggu di situ. Siap, Bang. Nah, bapak-bapak, nanti kita bisa mulai sholat zuhur berjamaah ya. Dikasih makan nggak? Jawab tuh, ditanya. Dikasih makan kagak? Bentar, kasih makan. Ya, kita kan pengen ngajak sholat berjamaah, bukan ngajak kondangan, Pak. Diketawa lagi. Gini ya, bapak-bapak. Kalau yang bapak-bapak maksud itu makanan kayak nasi, telur dadar, sambal terasi, semur jengkol, sayur asem, itu ya. Kalau itu adanya di warung Sunda. Nah, tapi kalau yang bapak maksud makanan buat rohani, insya Allah ada, Pak. Gini, Pak, yang kita dapat dari guru kita, sholat itu bisa memberikan makanan bergizi buat rohani kita. Bikin hati kita tenang, hati kita tentram, hati kita nyaman, dan kita dapat merasakan betapa. Kalau nggak ada makannya, enggak ah. Ayo. Pak, belum kelar kabur aja. Gimana nih, Pi? Baru kali ini ngajak orang sholat, yang ditanyain, yang dipikirannya makanan. Kenapa lu dinginan? Lu kagak denger apa dia ngomong apa tadi? Gua denger, Pi, dia ngomong makanan. Denger gue. Nah itu, coba aja. Maksud lu, kita sholat sambil makan gitu? Ganyem. Kagak sah sholatnya, Pi. Nah, bukan begitu maksudnya. Kita ajak sholat dulu, habis itu kita ajak makan. Ini bisa jadi langkah awal. Langkah awal gimana? Coba deh, lu jelasin ke gue dengan jelas, dengan tempo dan waktu sesingkat-singkatnya. Gini Tom, gua jelasin dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Di mana-mana kalau ada undangan, terus di situ banyak makanan, orang pasti datang semua, Tom. Iya kan? Iya juga sih. Gue juga pasti datang. Ngomongin makanan. Lapar. Mau makan? Urusan dulu kelarin, baru makan. Ya udah, tapi traktir deh. Soalnya cacing gue daripada demo nih. Yo.
Rame nih bang. Bocah mana nih? Mana pakai topeng lagi? Lo pakai topeng udah kayak Power Ranger. Habis ini sih kayaknya ngelenong deh. Malu kali bang. Gimana nih bang, mau bagi-bagi? Selalu. Tapi nggak usah bang. Biar saya aja. Bukan kelas abang ini. Andes cry. Oh, belum dah. Siap bang. Tan, belakang Tan. Bubar. Gua ajar di satu-satu. Ayo. Bang, aman bang. Andes cry. Gue udah tahu rencana lu. Apa? Ya bang. Ampun. Iya. Aduh. Paham kan calon-calon muridku? Kok ketawa? Emangnya gue stand up komedian? Gue ada ustadz. Ustadz ini ingin ngajak ke jalan yang benar. Gak mau, saya trauma. Ujung-ujungnya saya disuruh sedekah. Hah? Sedekah? Sedekah itu bukannya bagus. Sedekah itu membawa hidup berkah. Tapi maksudnya sedekah gimana ini? Ah, pura-pura ini. Iya, padahal kita tahu rencananya. Hah? Rencana apa? Udah deh mas, nggak usah ngajak-ngajak kita sedekah segala. Kalau nggak mau diajak sedekah, mau nggak diajak nikah? Untung. Astagfirullahaladzim. Ntar uangnya dibawa kabur kan? Hah? Ya paling dipakai sendiri uangnya. Aduh. Udah yuk. Yuk. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Robi. Gue nih ustadz loh. Ustadz Al-Untung yang diberikan karomah. Masih dituduh nilai uang sedekah, Met? Met, emang ada ustadz kayak gitu? Yang Ismet denger sih, Ada Bang Untung. Ada. Met, itu mah bukan ustadz. Tapi ada orang yang manfaatin keustatannya untuk kepentingan pribadi. Masa ada ustadz nyilap uang sedekah? Nggak mungkin lah. iya ya Bang Untung. Ismet nggak tahu Bang Untung. Kalau menurut Ismet, kita lapor aja dulu sama Abang Katapoy. Iya. Oke. Yuk. Ayo. Lu ya? Apa? Lu nih. Lu berdua ya. Damai ngapa? Enggak bang, ini dia soalnya nih. Apa? Woi! Bang, biar gue yang kejar. Woi! Motor gua! Met, gue nggak habis pikir, Met. Kenapa orang susah-susah banget ya mendekatkan diri pada Allah? Ismet sih nggak heran Bang Untung. Kalau iman mereka tipis, mau gimana caranya pun nggak akan bisa. Kita doain aja, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Amin. Tapi kan, Met, ini cuma disuruh sholat berjamaah. Langkah awal mencintai rumah Allah. Masa harus ada kudu makanan dulu? Nah, mungkin kayak gitu Bang Untung. Harus ada makanan dulu? Kan mungkin. Kayak Jumat berkah gitu Bang Untung. Kan di masjid-masjid suka banyak makanan tuh buat orang-orang bubaran sholat Jumat. Jadinya kan enak. Sholatnya khusyuk, jamaahnya banyak, perut kita kenyang. Beda dong, Met. Beda. Itu kan memang orang-orang niatnya sholat Jumat berjamaah. Terus juga orang sedekah memang niatnya bersedekah. Masa ibadah harus dipancing pakai makanan dulu? Udah, nanti sekalian
Gua konsultasi sama guru besar Bang Apoy, ya. Ya Bang Untung. Met, dia pakai sweater. Siang-siang ini nggak panas apa, Met? Lah bocah ngapa ya? Woi! Bang, tangkap Bang! Dia yang ngerampas tasnya Bang Apoy! Aduh, Met! Oh, orang, Met. Baik lagi nih, Met. Jagain, Met. Stop, stop! Tangkap Bang! Bang, stop, stop! Stop! Nggak. Aduh, aduh, aduh. Bang, gitu aja nggak bisa sih. Ayo. Gitu lagi, waduh. Kita dikatain payah, Met. Ini, kita mau ngatain Bang Untung, bukannya Ismet. Ini, ngatain lu. Ini, Bang Untung. Lu. Bang Untung. Ya udah. Gue telepon guru besar dulu. Iya Bang Untung. Handphone. Kok itu Ismet? Ini, mau gue tinggal lo. Jangan. Handphone. Udah bang, bener dah ini mah udah pasti, udah jelas ini tuh semuanya rencananya Sultan. Beneran. Si Mehmet. Assalamualaikum, Mehmet. Waalaikumsalam guru besar. Ini bukan Ismet, tapi Untung. Guru besar, apa betul guru besar punya ransel warna hitam? Bukanlah. Emang apa? Maaf guru besar, tadi gue ketemu Sultan katanya. Itu mah punya Pak Maruf. Ransel Pak Maruf, Tung. Alhamdulillah, saya ketemu orangnya guru besar. Alhamdulillah. Ibu amanin dulu aja. Belum ketangkep guru besar, baru ketemu, tapi lolos. Ya udah kalau lolos cari lagi sampai ketemu. Siap guru besar. Met, kita disuruh kejar orang tadi. Ayo Met, kejar Met. Ayo. Met, ayo kejar. Ya, jangan lelet, ayo Met. Apa ya Bang Untung? Udah ngomong sama Faang. Udah, katanya sih oke. Cuman dia mau nanya dulu sama Apoy. Faangnya masih dalam. Mau baca Quran katanya. Terus lu mau kemana? Gimana kalau kita cari warga lagi buat korek informasi biar lebih detail. Gue tahu lu paling mau ketemu Leha kan lu. Allah, Mbak. Lu udah lama gak ketemu kan? Kangen lu ya? Ngaku lu. Kenapa kaki lu, Pi? Rasain lu. Biar rasa. Biar diem lu punya lu. Gede banget.